Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Para santri Rumah Al-Quran yang saya hormati, yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi yang mubarak ini kita bisa bersama-sama duduk dalam satu majelis ilmu. Semoga majelis ilmu kita pada pagi hari ini benar-benar mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mampu memberikan perubahan sikap perilaku hidup kita. Karena dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan dimudahkan cita-cita, harapan yang kita miliki. Maka dalam kesempatan yang mubarak pada pagi hari ini, kami akan menyampaikan terkait dengan istiqomah dalam menuntut ilmu. Istiqomah dalam menuntut ilmu. Karena kalian semuanya adalah santri-santri yang terus bergabung, berinteraksi dengan Al-Quran, yang memang harus memerlukan beberapa kiat-kiat tertentu untuk mempertahankan dan bahkan untuk memudahkan kalian untuk menuntut ilmu itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu tariqan ilal jannah. Kan udah hafal nih hadis ini, kan sudah sering disampaikan oleh para ustadz itu ya. Jadi barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju masuk surga. Jadi kalau berdasarkan hadis ini, kalian semua ini dalam posisinya adalah tariqan yaltamisu fihi ilman. Dalam posisi kalian semua adalah menuntut ilmu. Utamanya adalah untuk tahfidzul Quran. Maka untuk mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang mampu memberikan nur dalam kehidupan kita, petunjuk atau cahaya dalam diri kita, yang pertama syaratnya harus adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah lakukan untuk menuntut ilmu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah ada orang yang menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ada juga. Orang ingin menuntut ilmu agar menjadi seorang yang dianggap berilmu dengan titel yang depannya banyak, belakangnya banyak, kebanggaan dengan titelnya itu termasuk bukan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Atau menuntut ilmu supaya nanti dia pulang ke kampung jadi tokoh. Ya kan? Ini kan dari berbagai macam daerah nih. Pulang ke kampung, dulunya waktu masih keluar kampung mungkin masih belum tahu apa-apa. Wah, nanti saya kalau pulang kampung jadi tokoh nih, saya harus karena dengan ilmu itu. Itu bisa jadi ada seperti itu. Bisa jadi orang menuntut ilmu adalah ingin mendapatkan popularitas, pengikut yang banyak,
dikagumi oleh orang. Dikagumi supaya hebat. Nah, maka untuk supaya kalian semuanya ini adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, namanya sahihun niyah, diperbaiki niatnya. Kita semuanya adalah menuntut ilmu karena niat karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 kan sudah jelaskan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Cuman untuk menjadi orang ikhlas itu berat. Menjadi orang ikhlas itu berat. Karena berat untuk menjadi orang ikhlas itu perlu namanya riyadhah, perlu namanya latihan. Latihannya seperti apa? Latihannya adalah yang tadi itu. Hilangkan semua persepsi, hilangkan semua keinginan-keinginan yang bernafsu, yang bersifat nafsu syahwat. Nafsu dunia, nafsu karena manusia, nafsu karena ingin dibujuk, harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan. Maka itu namanya latihan. Sekarang ini kan zaman yang namanya adalah teknologi ya. Kan semua orang bisa bilang kan semua punya HP. Kalau dulu tuh orang itu kan tingkat ikhlasnya tinggi karena belum ada fasilitas. Belum ada yang namanya adalah fasilitas untuk memviralkan. Kalau dulu orang viral itu kan paling masuk koran, masuk surat kabar, atau dibawa beritanya oleh orang lain. Kalau sekarang kan gampang dengan HP itu. Bahkan pernah ada orang yang melaksanakan tawaf, ya pernah viral ya, tawaf di Masjidil Haram itu. Pada saat tawaf dan sa'i tidak membaca doa-doa, justru membaca ada yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang baca Pancasila, ada yang macam-macam. Viral kan? Justru yang viral, yang berlawanan itulah yang menjadi populer yang itu ya. Jadi kalau bahasanya, kalian semua kalau ingin populer, jalannya saja deh. Jalannya saja jadi populernya. Jadi populer kan gitu. Maka niat ini seperti itu. Maka innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi Allah Maha tahu lah sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya, dan kita akan mendapatkan itu tergantung niat kita apa. Kalau pengennya dunia ya dunia, pengennya wanita cantik, pengennya harta kan gitu. Tapi yang pertama ini pentingnya kita semuanya adalah memperbaiki niat kita untuk menuntut ilmu, menuntut mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Imam Ahmad mengatakan ketika seorang itu ikhlas akan irtafil qaum, maka kaum itu akan diangkat oleh Allah kemuliaannya. Enggak usah diworo-woro, enggak usah dikasih tahu, enggak usah pakai jaring viral-viral, enggak usah. Otomatis Allah akan mengangkatnya. Karena keilmuannya, karena ketawadhu'nya, karena keikhlasannya. Itu. Jadi seperti itu yang pertama adalah kita untuk menuntut ilmu agama itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita belajar agama ini adalah juga akan ada yang namanya untuk kepentingan kita pribadi. Pertama, belajar untuk menghilangkan kebodohan. Kita ini belajar untuk menghilangkan kebodohan kita pada diri kita sendiri. Dulu nggak tahu menjadi tahu. Dulu nggak paham menjadi paham. Dulu tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Itu karena belajar agama. Maka belajar itu adalah untuk menghilangkan kebodohan diri kita sendiri. Nah, kalau sudah kebodohan kita hilang, menjadi orang berilmu. Kalau menjadi orang berilmu, menjadi orang yang bermartabat. Ya. Nah, cuman bedanya kita harus bisa menyeleksi mana hukum-hukum yang harus kita pahami dan hukum-hukum yang boleh diwakilkan. Kira-kira begitu. Kalau masalah terkait dengan masalah-masalah ibadah-ibadah mahdhah, wajib tahu, nggak boleh tidak diwakilkan. Contoh tentang kaifiat sholat, yang membatalkan sholat, puasa, itu kan wajib, nggak boleh diwakilkan, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain, harus kita tahu. Nah itu untuk yang namanya adalah untuk menghilangkan kebodohan diri kita, sehingga kita tahu wudhu yang baik seperti apa,
sholat yang baik adalah seperti apa, kan gitu. Ya. Oleh karena itu, ini penting untuk kita semua. Yang kedua adalah belajar agama di samping untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri, juga orang lain kita tularkan. Kita sampaikan kepada orang lain. Kan kita sampaikan kepada orang lain. Supaya orang lain juga sama, mendapatkan kecerdasan, mendapatkan pemahaman. Seperti apa yang kita lakukan. Dan berikutnya adalah belajar agama itu adalah juga untuk menghidupkan dan untuk mengawal ilmu yang kita miliki. Kita harus kita amalkan. Dan untuk belajar agama itu juga tidak sekedar belajar agama, yang penting adalah bagaimana dalam belajar agama ini adalah ada amal yang kita kerjakan, hasil dari kita adalah belajar agama. Maka ini yang namanya adalah hal-hal yang terkait dengan kehidupan kita. Contoh dalam Al-Quran ayatnya la yastawil a'ma wal basir, surat apa itu? La yastawil a'ma, dan tidak sama orang yang melihat dengan orang yang tidak melihat, tidak sama orang yang duduk dengan orang yang tidak duduk. Artinya apa? Orang yang punya ilmu, punya kapasitas ilmu, dia punya milik kelebihan. Dan dia tidak cukup itu saja, dia harus mengamalkannya. Ya. Maka fal ilmu syajaratin wal amalu samratun wa innama yuridul ilmu bil amal. Ilmu itu ibarat pohon, dan amal itu adalah buahnya. Dan ilmu itu harus dicari dan untuk diamalkan. Ilmu itu dicari, wa innama yuridul ilmu bil amal. Dicari dan diamalkan. Nah, ini harus menjadi kerangka berpikir kita bersama untuk mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita miliki adalah ilmu yang adalah nurun, yang punya cahaya, akan menjadi, kalau bahasanya orang modern adalah menjadi pencerah. Bahasa kita adalah menjadi petunjuk, bahasa Al-Qur'an menjadi nur, cahaya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama itu adalah kita untuk giat belajar itu, supaya istiqomah dalam belajar itu adalah luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak cukup hanya sebatas ikhlas. Tadi sudah saya singgung. Yang kedua adalah sudah dapat ilmu harus kita amalkan. Harus kita amalkan. Tadi sudah saya sampaikan, ilmu ini ibarat pohon, amalnya adalah buahnya, dan ilmu itu dicari dan untuk diamalkan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shaff ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun. Jadi kalau orang sekarang bilang ngomong doang ya, omong-omong doang. Omong-omong doang, nggak ada buktinya gitu. Ya itu nggak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara ucapan, antara pikiran, ucapan dan perilaku harus sawaun alaihim, kata orang, harus sama, sepadan. Kalau berbeda menjadi orang munafik. Banyak omong tidak ada buktinya. Banyak bicara tapi tidak ada faktanya. Banyak omong-omong tapi non perbuatannya. Jadi harus sekecil apapun ilmu yang kita miliki, berusaha untuk kita amalkan. Kita amalkan. Itu akan menjadi istiqomah kita dalam ilmu. Jadi tidak bangga menumpuk ilmu pengetahuan, tidak bangga menumpuk pengetahuan tapi tanpa ada amal sama sekali. Maka menjadi, kalau itu yang terjadi, maka kabura maqtan, maka sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita tahu setelah belajar tentang halal dan haram, setelah belajar tentang terkait dengan masalah kepribadian,
Setelah kita belajar tentang namanya adab kepada orang tua, adab kepada tetangga, adab kepada ustadz, adab kepada siapapun. Setelah tahu, itu kita amalkan dan itu akan sinergi dengan ilmu yang kita miliki. Itu akan menjadi al-istiqamah fil ilmi. Jadi acek. Istiqamah itu kan konsisten dalam. Cuman berat pengaruhnya sekarang kan banyak. Pengaruh sekarang itu yang besar bukan dari eksternal, tapi dari internal. Dari kita sendiri. Apa? Sifat malas, sifat sombong, sifat lebih tahu, sifat segala macam itu sebenarnya adalah penyakit yang akan menggerogoti ketika kita adalah menuntut ilmu. Maka kalau sifat yang ada dalam diri kita ini kuat, itu masalah luar biasa. Pesawat itu kan ada, kalau pesawat haji yang Saudi itu mengangkut jamaah 450 jamaah. 450 jamaah. Dia bisa terbang dengan durasi waktu sekitar 9-10 jam dari Surabaya sampai Jeddah. Kenapa? Karena pesawat punya kekuatan mesin yang luar biasa. Karena mesinnya hidup, maka dia bisa terbang, dia bisa mengangkut jamaah yang dengan durasi waktu terbang sekitar 9 jam. Coba kalau pesawatnya itu nggak ada mesinnya, ditarik berapa ratus orang nggak bakal kuat. Itu berarti ada motivasi, ada kekuatan yang ada dalam diri kita itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Ya itu, maka ada luar biasa. Maka di ayat yang lain juga banyak yang motivasi tentang mengamalkan ilmu itu. Dalam surat Al-Anfal 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqan. Kalau dulu para akhwat itu ya kalau sebelum belajar agama belum pakai jilbab, belum menutup aurat. Setelah dia ngerti paham agama-agama itu, furqan diberikan bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Seperti kalian juga sama. Setelah tahu ilmu harus diamalkan, ada perbedaan. Setelah mendapatkan ilmu itu, walladzina tadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum dalam surat Muhammad 17. Jadi kalau kita mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu, Allah akan tambahkan hidayah dan didatangkan ketakwaan. Masya Allah. Terima hidayah, ditambah hidayah dari Allah, didatangkan yang namanya adalah ketakwaan dari Allah Subhanahu. Karena apa? Diamalkan ilmu itu. Karena kita mengamalkan ilmu itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tadi sudah saya singgung terkait dengan kemaksiatan ya. Harus menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Kemaksiatan yang banyak kita lakukan dengan apa ya? Panca indera ya. Mata, telinga, hati, tangan, hampir seluruhnya. Ini juga potensi untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi juga bisa untuk mendatangkan kemaksiatan. Kalau dulu sebelum dunia canggih, kalau kemaksiatan orang kan harus keluar mungkin keluar rumah di tempat-tempat maksiat. Sekarang bisa dia melakukan apa saja. Dan itu kalau tidak ada komitmen terhadap diri kita sendiri, boleh nggak ada ustadz, kita nggak tahu kan, nggak ada ustadz Rifki, nggak ada siapa, boleh mungkin ngumpet di mana lihat sesuatu, bisa saja itu. Itu kan bisa saja. Nah, itu namanya adalah harus kita menjauhkan dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Imam Asy-Syafi'i bukan saya kan Imam Syafi'i bukan saya. Imam Asy-Syafi'i itu kan konon kabarnya sebelum balik sudah hafal Al-Quran dan hafal beberapa hadis. Kan itu Mas Rifki ya? Kira-kira begitulah gambarannya. Itu ketika Imam Asy-Syafi'i itu melihat orang tampan bukan perempuan, laki, ganteng lah gitu baru. Ada sahabat sedikit, hilang beberapa hafalannya. Hilang, itu hanya bukan perempuan, laki-laki. Wah ini tampan, ada sedikit sekali nafsu. Itu menjadi hilang. Apalagi kita ini yang kalian semua masih muda ini, masih belum berkeluarga kan?
Nah, itu rawan itu kalau lihat orang ya mulus sedikit ya tengoknya nggak balik-balik nengoknya gini terus itu. Dan itu wajar, tetapi jangan terus menerus. Kalau begitu, kalau dalam Islam pandangan pertama selesai harus berubah, jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Kalau diteruskan itu berarti ada nafsu sesuatu yang ingin mengejar ke situ. Ya. Jadi harus kita terbiasa menjauhkan diri dari bentuk-bentuk kemaksiatan. Masya Allah ya. Jadi orang menuntut ilmu itu tadi memang dimuliakan oleh Allah. Dalam posisinya adalah dia akan dimudahkan jalannya masuk surga, tapi juga harus sisi yang lain bisa menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan, baik itu dalam bentuk terang-terangan maupun dalam bisirriyah wal alaniyah bisirriyah, dalam bentuk terang-terangan maupun dalam bentuk rahasia. Artinya harus benar-benar bukan karena, saya karena ada ustadz, saya malu lah. Boleh itu kontrol sesaat boleh, tapi pada hakikatnya bukan itu. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya adalah dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya, maka Imam Asy-Syafi'i itu pernah berwasiat kepada muridnya, kalian tidak akan mendapatkan ilmu kecuali ada 6 hal. Mungkin sudah sering disampaikan sama Ustadz ya. Yang pertama adalah zakaun. Ada kecerdasan. Ada kecerdasan yang langsung Allah berikan kepada seseorang. Ada kecerdasan yang memang kecerdasan itu lewat proses. Membaca, mendengar, sinau, tadarus, murojaah itu juga kata Imam Syafi'i, untuk kita mendapatkan ilmu adalah zakaun itu artinya cerdas. Nyantolan, kalau diajar itu nyantolan. Tapi juga ada cara nyantolnya itu dia begitu mendengar, menyimak, memperhatikan langsung gitu. Itu berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Tapi ada yang model saya kalau sekolah itu kalau nggak nyatet itu nggak hafal, harus catat dulu nanti baru dari ada lagi baru ada. Makanya apa yang didengar, dilihat, dicatat itu biasanya lebih lebih nyantol ya. Jadi kalau ada orang ustadz ngajar itu untuk mengasah kecerdasan kita itu dengerin, perhatikan, dicatat, itu insya Allah. Nah, nanti mana? Kalau lupa ada catatannya. Yang kedua adalah hirsun. Kata Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i mau berwasiat, pesan kepada murid-muridnya. Hirsun itu semangat. Nah, semangat. Semangat untuk menuntut ilmu. Semangat untuk tahfidzul Quran. Kemarin saya ikut nyimak di YouTube, ada yang kelompok 1 Mas ya, kelompok 1, 2, 3. Ada yang 5, 10, 15, 20, 30, Masya Allah. Saya yakin kalian semua tidak akan bisa menjadi seorang hafidh kalau tidak khirsun, semangat. Dari juz 1 semangat menjadi semangat juz 2. Juz 2 semangat menjadi juz 3 dan seterusnya. Ada azam, ada kebulatan tekad. Waktu kesini saya berapa nih targetnya 20, 30 harus, dan namanya adalah khirsun semangat. Tapi semangat saja tidak cukup. Semangat saja tidak cukup. Orang main bola, kalau semangat saja tidak cukup kalau tidak punya skill. Iya, tadi malam saya nonton bola, tapi di HP karena nggak di HP pas ini. Begitu 4-2 1 top nggak jadi nonton. Kan kalah itu. Jadi tidak cukup semangat saja, harus ada skill gitu. Kalau ada skill itu kan, kalau main bola itu kan tidak saja lari doang nggak dapat bola itu. Semangatnya iya, tapi lari doang nggak dapat bola. Capek tapi tidak ada hasil kan gitu. Saya sama Mas Riki suruh main bola itu, saya kalau main bola nggak biasa, kakinya pegel. Kalau main tenis sama mama, jadi sudah kesini udah 4 kali sejak main tenis. Tenis lapangan. Ya, jadi hirsun punya semangat, dan semangat nggak boleh luntur, semangatnya nggak boleh kendor, semangatnya nggak boleh pudar, semangatnya nggak boleh yang namanya suram terus. Nah, semangat ya, semangat untuk tim. Yang ketiga ada ijtihadun. Kata Imam Syafi'i, pesan pada muridnya ijtihadun.
Ijtihadun itu Bu, kalau tadi semangat punya cita-cita yang tinggi. Punya cita-cita yang tinggi. Kalau kalian ditanya cita-citanya ingin jadi apa? Hah? Jadi kalau ditanya cita-citanya jadi apa? Kalau anak-anak sekolah itu waktu saya ngajar itu, kalian nanti mau jadi apa? Dokter. Jadi apa? Citanya jadi apa? Tentara, kan gitu ya. Kalau kalian citanya jadi apa? Cukup citanya jadi orang yang soleh. Semuanya insya Allah. Kalau soleh kan semuanya bisa terangkum di dalam orang soleh. Kemarin kalau sekarang itu kan modelnya kelulusan SD SMP kan modelnya wisuda. Ya kan wisuda. Kalau apa di sekolah apa di hotel kan begitu. Ya itu biasanya ada background. Ada background yang lulus nama si anaknya si cita-cita. Cita itu saya lihat itu cita-citanya dokter, tentara, polisi, pilot, bahkan ada cita jadi YouTuber. Ada cita jadi YouTuber. Kenapa jadi YouTuber? Duitnya banyak. Jadi cita-citanya ada yang jadi YouTuber. Jadi istihadun, punya cita-cita yang tinggi. Nggak boleh, kita harus ada apa? Dijamin hirsun semangat juga. Yang keempat adalah bulghatun. Bulghatun punya bekal. Alhamdulillah kalian berada di rumah Quran Qurratu A'yun ya. Alhamdulillah difasilitasi, didampingi, diajarkan. Ini kan belum bekal semuanya. Ada salah seorang ulama besar, saya lupa namanya. Beliau itu menuntut ilmu, nggak punya uang. Dia harus perjalanan jauh untuk bisa bertemu dengan gurunya. Dia perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu. Kebetulan di rumahnya ada kayu untuk nyongkok ke rumah itu. Kayu yang untuk nyongkok itu dia jual untuk bekal untuk perjalanan menuntut ilmu. Luar biasa. Maka para salafus soleh dulu itu kan beliau itu kan rata-rata pedagang. Rata-rata beliau itu adalah pedagang. Artinya dia juga menuntut ilmu, juga dia pedagang. Ini salah seorang ulama. Imam Ahmad atau siapa saya lupa itu. Yang jelas untuk mendapatkan ilmu yang akan dia raih itu, bulghatun harus punya bekal. Punya bekal. Ini yang paling jauh dari mana? Mana Mas? NTB itu kemarin siapa yang dari Bima ya? Bima. Mau jalan kaki ke sini? Kan enggak kan? Untuk menuntut harus punya namanya bekal. Dan itu bekal itu penting. Maka orang muslim, orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang soleh itu harus kaya. Kiai harus kaya, ulama harus kaya. Gitu. Kalau nggak kaya, ulama dan kiai itu nanti lama-lama dia fatwanya kalau ada yang ngasih uang fatwanya miring. Nanti kalau kayak nggak perutnya lapar fatwanya berbeda lagi kan gitu. Kan gitu itu. Kan nanti dulu yang halal menjadi agak-agak haram, agak-agak gitu nanti agak miring-miring begitu. Dan itu kan berbahaya itu. Itu berbahaya itu. Ini berbahaya ya. Jadi dan punya cita-cita yang tinggi. Itu terus bulghatun tadi adalah punya bekal. Yang kelima adalah mulazamatul ustadzi, mulazamah. Artinya muqabalah dengan ustadz. Belajar tidak cukup dengan kita membaca buku. Kalau saya lihat bukunya Mas Riki bahasa Arab semua, saya nggak bisa baca itu. Tapi saya punya buku 2 lemari ya bahasanya bahasa Indonesia. Karena memang belajarnya di Indonesia ya. Kalau belajar di Indonesia bahasanya bahasa Indonesia. Kalau belajarnya di Arab bahasanya Arab. Kalau belajar di Madura nggak ada bahasa Madura. Itu bahasanya bahasa Indonesia. Ya, jadi ada ustadz yang membimbing. Sekarang ini kan fenomena yang terjadi. Sekarang cari ilmu itu kan gampang. Googling ya browsing ya. Nah, tapi harus ketemu dengan ustadznya. Bahkan beberapa ulama besar itu dia harus ketemu dengan gurunya walaupun hanya menatap. Hanya menatap wajahnya dia akan mendapatkan keilmuannya. Ada beberapa yang seperti itu. Karena sakingnya tawaduknya, takzimnya kepada ustadz. Jadi ada ustadznya, tidak cukup dengan buku yang kita baca, tidak cukup dengan literatur yang kita baca, tapi ada yang murabinya, ada yang ustadznya, ada yang mengarahkannya, ada yang membimbing.
Itu adalah, jadi kalau belajar dengan ada yang membimbing akan terarah, itu kata Imam Syafi'i. Yang terakhir, tulu zaman, dengan waktu yang cukup panjang. Jadi nggak bisa mau pinter bin salah bin 2-3 hari, nggak bisa. Tidak nyunah namanya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, harus proses panjang. Orang dakwah Rasul aja prosesnya cukup panjang. Jadi kalau di sini kalian setahun ya, setahun itu kan lumayan, ya cukuplah waktu. Tapi ada beberapa yang dengan waktu yang cukup panjang ini juga harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi yakin bahwa kita menuntut ilmu itu harus proses yang panjang. Pernah dengar dulu saya waktu masih dulu nyantri kecil-kecilan saya dulu, ada namanya ilmu laduni. Jadi orang katanya nggak belajar bisa pinter. Saya kok sampai sekarang nggak bisa, belum bisa terima. Mesti namanya orang pinter, orang bisa itu belajar dengan waktu yang cukup panjang, dengan susah payah, dengan itu yang luar biasa itu. Ya, itu. Jadi ini yang ketiga tadi kita adalah harus menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang keempat adalah bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Nah, ini kan soleh semua ini anak-anak, Masya Allah. Bergaul dengan orang yang baik-baik. Bergaul dengan orang-orang yang tidak menjerumuskan kalian ke lembah kemaksiatan. Bergaul dengan orang-orang yang menuntunnya. Bergaul dengan orang-orang yang menunjukkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang baik itu sebenarnya sahabat yang suka nasihati. Sahabat yang baik adalah sahabat yang suka memberikan nasihat. Contoh begini. Ada cerita ya. Dulu ada seorang raja itu, raja ini kaya, namanya raja. Suka mengundang teman-temannya. Undang makan. Kira-kira diundang makan datang. Kalau diundang makan kira-kira datang. Makan-makan itu buat diundang makan-makan lah gitu. Datang dia, sering diundang makan-makan. Wah, ini baru nih raja bagus nih, baik, rajanya dermawan, segala macam dipuji-puji. Suatu saat rajanya kena musibah. Dituduh korupsi. Dituduh melanggar aturan dia, dan dia akhirnya dihukum. Akhirnya masuk penjara. Akhirnya masuk penjara. Ketika pada saat raja ini suka mengundang teman-temannya makan, itu yang datang ratusan bahkan ribuan karena saking kayanya. Tapi begitu raja ini kena musibah masuk penjara, tidak satu pun yang datang. Ya kan? Kalau pertemanan dalam posisi enak kan senang ya. Kalian dia undang tiap hari makan, datang kan? Makannya di restoran gitu kan? Di mana kan enak itu datang. Suatu saat raja ini kena musibah dan dia di penjara. Ternyata dari sekian itu nggak ada yang datang. Kecuali ada satu orang yang datang yang posisinya dia sangat miskin. Dari status sosialnya sangat rendah dibanding dengan yang lain. Yang tadi yang pejabat, yang orang hebat-hebat, yang tadi nyanjung-nyanjung, sama sekali dari yang datang. Tiba-tiba yang datang satu orang yang dia datang jenguk di penjara. Apa dia bilang? Menghibur, menasihati, memotivasi, membesarkan diri. Jadi dari sekian orang tadi itu ternyata hanya satu dia bilang. Dia bilang, inilah sahabat yang sejati, dia bilang sama rajanya. Inilah sahabat yang sejati. Karena pada situasi senang biasa orang datang. Tapi ketika situasi sulit, situasi susah, perlu yang namanya kawan itu dihibur, dimotivasi, dibesarkan, didampingi, dimotivasi, kan begitu. Inilah, maka pentingnya bergaul dengan orang-orang yang baik dan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dalam surah Al-Imran ayat 101, gimana bunyinya? Wa kaifatak furuna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Bagaimana kamu dapat kafir atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala padahal telah datang kepadamu dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ketika kita dalam keadaan agak goyah-goyah dikit, perlu diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu. Perlu diingatkan oleh kawan yang bisa meluruskan kita. Kalian kan ada masa-masa jenuh kan ada. Jujur ya, ada masa-masa jenuh kan ada. Masa-masa ya kadang muncul sifat malas, sifat aras-arasan, kan itu muncul itu ada. Nah itu kalau punya kawan yang sama-sama malas, tambah malas itu. Tambah malas itu. Tapi kalau punya kawan yang semangat, tarik ayo. Qiyamul Lail, tarik, ayo sholat subuh, ayo tarik murojaah, kan gitu. Itu namanya teman yang. Tapi kalau sama-sama aras-arasan, sama-sama malas, ketemu malas, tambah malas semua itu. Ya, maka itu wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah Subhanahu, sungguh mereka ada dalam posisi daripada jalan-jalan yang lurus. Jadi pentingnya bergaul dengan teman-teman yang baik, pentingnya bergaul dengan teman-teman yang soleh, pentingnya bergaul dengan teman-teman yang suka mengingatkan, suka memberikan nasihat kepada kita semuanya. Itu adalah agar kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Ada yang keempat, bergaul dengan orang. Yang kelima, yang terakhir, tidak cukup nomor 1, tidak cukup nomor 2, tidak cukup nomor 3, tidak cukup nomor 4. Yang kelima, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar tetap semangat, agar tetap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa itu adalah kekuatan. Setelah kita ikhtiar, setelah kita berusaha, setelah kita ikhtiar, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 250. Rabbana afriq alaina sabrau wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesabaran. Nah, orang nuntut ilmu enggak harus sabar. Ya, orang nuntut ilmu ada sabar. Ada yang kangen dengan rumah? Ada kangen dengan orang tua? Biasa itu biasa. Itu kan kalian sini dekat lah. Mas Rifki di Sudan, kalau kangen orang tuanya gimana? Masa harus PP Sudan Jakarta? Kan enggak. Tapi diberikan kesabaran untuk senantiasa menuntut ilmu. Wasabbit aqdaman, dan berikan kami, sabit adalah ketetapan dalam pendirian kami, wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolong kami dari orang-orang kafir. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian, kita ini adalah orang yang yakin betul terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, doa adalah amaliyah yaumiyah. Doa adalah amalan-amalan seharian yang tidak mudah lepas. Utamanya adalah di sholat 5 waktu dan di tempat-tempat yang mustajabah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, pertanyaannya, kenapa harus berdoa? Ya deh, kenapa harus berdoa? Kita manusia itu adalah manusia yang doif, manusia yang lemah, manusia yang punya kekuatan apa-apa. Sekarang adakah manusia yang paling kuat? Gak ada. Anggaplah seorang raja yang paling kuat sekalipun, dia akan suatu saat akan runtuh. Kekuatan kita akan ada batasnya. Kekuatan fisik kita ada batasnya. Kekuatan ilmu, IQ kita ada batasnya. Kekuatan semua yang kita miliki ada batasnya. Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguatkan, siapa? Jangan sangka karena kita ini bisa begini karena keilmuan kita. Tidak hanya itu. Karena adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian bisa punya semangat yang tinggi berangkat ke sini bukan semata-mata karena semangat, karena memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menghafal bukan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita pentingnya berdoa kepada yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha hebat, yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau jadikan hati kami cenderung ke kesesatan ba'da id hadaitana, setelah kau berikan petunjuk kepada kami. Itu penting.
Berapa banyak orang yang sukses di awalnya dia adalah jebol di belakangnya. Berapa banyak orang yang soleh di awalnya di tengah dia tidak kuat. Boleh jadi. Ya kan? Berapa banyak orang yang hebat-hebat yang tapi ternyata dia tidak husnul khotimah, dia gugur di tengah jalan, futur di tengah jalan. Maka kita senantiasa berdoa. Bahkan saya baca di beberapa buku itu, doa ini sangat favorit untuk orang-orang yang menuntut ilmu, karena supaya ditetapkan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kesesatan dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang senantiasa menurut Ummu Salamah yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya sudah kemarin saya dikasih doain oleh Syekh ini lewat Mas Rifki. Doa Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ini dalam hadis kata Ummu Salamah, ini doa yang senantiasa dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Hati manusia sering bolak-balik. Bolak-balik maksudnya kan cenderung untuk tidak istiqomah. Kita di sini kelihatannya kan, termasuk saya, di sini kita soleh, taat. Nanti begitu situasi beda, agak sedikit berbeda perilaku, agak sedikit beda pola pikir. Iya kan? Di sini kan nggak ada gambar macam-macam. Tadi iklan nanti di jalan ketemu gambar iklan yang danda, gitu. Makanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, ada yang lain ala taatika. Jadi tetapkanlah hati kami tetap dalam agamamu, dalam ketaatan kepada agamamu. Ya, gitu. Jadi anak-anak para santri yang berbahagia, saya kira itu ya kajian kita cukup ya. Jadi agar istiqomah kita dalam menuntut ilmu, yang pertama adalah luruskan niat, dan yang kedua adalah kita mengamalkan ilmu, yang ketiga adalah harus kita biasa menjauhkan dari kemaksiatan, yang keempat adalah biasakan bergaul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, yang kelima adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, tidak banyak kami sampaikan. Semoga sukses semuanya kalian menjadi tahfidzul Quran, bisa menjaganya dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.